Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari di sesi ini yaitu deskripsi statistik. Jadi bagaimana mendeskripsikan data menggunakan aplikasi statistik. Di SPSS itu ada beberapa prosedur utama untuk mendeskripsikan data. Di antara adalah 5 yang paling utama ini adalah prosedur deskriptif, prosedur frekuensi, cross-tab, explore, sama graph. 4 pertama ini ada di menu analis deskriptif statistik. Jadi kalau kita buka SPSS, ini analis, kemudian deskriptif statistik. Nah, ini memang 1, 2, 3, 4 pertama ini memang sering digunakan untuk mendeskripsikan data. Deskriptif, frekuensi, cross-tab, explore. Prosedur lain adalah untuk menghitung koefisien korelasi, koefisien regresi, korelasi berganda dan lain-lain ya, correlate dan regression. Ini prosedurnya itu nanti dipelajari waktu belajar inferensi ya, kayak di sini. Itu juga deskriptif. Kalau kita menampilkan nilai-nilai statistik, harga-harga statistik ya, entah itu bivariat, multivariat, apalagi univariat, ini itu masuk kategori deskriptif. Jadi koefisien korelasi, koefisien regresi sampel itu adalah deskriptif. Cuman kita akan pelajari yang univariat, bivariat juga, multivariat juga, tapi di menu ini ya, bukan hubungan antar variabel seperti korelasi dan regresi, meskipun itu sama-sama deskriptifnya. Itu ada bagian deskriptifnya, ada bagian inferensinya, cuman ini orang mengenalnya adalah inferensi ya. Deskripsinya itu ketika menjelaskan statistik sampelnya, itu deskriptif. Kita akan lebih fokus ke 5 yang ini ya. Yang pertama, deskripsi, yaitu mendeskripsikan harga-harga statistik individual dan tabel frekuensi. Kita masih menggunakan data karyawan.safe tadi, yang ini. Pertama kita jalankan prosedur deskriptif untuk menghasilkan statistik univariat, misalnya mean, median, ring, varian, semangat baku, dan lain-lain ya. Untuk menampilkan statistik deskriptif ini, maka serat datanya harus metrik. Kalau di SPSS berarti scale itu ya, yang besaran yang berapa itu. Jadi kalau data kategori, nominal, ordinal itu nggak bisa untuk menampilkan. Bisa sih keluar angkanya, tapi artinya nggak ada. Ya, jadi harus sesuai. Kalau menampilkan mean, median, ya berarti datanya harus metrik. Ring, varian, semangat baku harus metrik. Nah. Contoh, kita praktek aja, analis, deskriptif, kemudian deskriptif lagi, yang ini. Kita pindahkan variabel-variabel yang metrik yang berapa ya. Pendidikan itu metrik tentunya, karena ini bukan SD, SMP, SMA, tapi berapa tahun. Kita lihat di sini, pendidikan itu adalah berapa tahun dia mengenyam bangku ya. Satuannya tahun, berarti dia metrik, bisa dipindahkan. Gaji awal bisa, kalau jabatan tidak bisa, dia kategori. Ya, gaji awal, masa kerja bisa, satuannya bulan, berapa bulan dia sudah bekerja di situ. Pengalaman adalah satuannya juga bulan. Sebelum bekerja di bank itu dia pernah bekerja di tempat lain selama berapa bulan juga. Pengalaman juga bisa. Ya, ini 5 ini kita oke. Ya, hasilnya akan ditampilkan di output seperti ini. Misalnya pendidikan itu nilai terendahnya 8, tertingginya 21, rata-ratanya 31,4, simpangan bakunya adalah 2,885. Ini kita bisa memilih statistik apa yang kita tampilkan ya. Kita ulangi, analis, kemudian deskriptif. Kalau kita mau menentukan statistik apa yang ditampilkan ya, kita klik aja tombol option ini. Defaultnya adalah min atau rata-rata, simpangan baku, nilai minimum, nilai maksimum. Kalau kita mau menampilkan jangkauan misalnya, tinggal dicentang gini. Mau menampilkan jumlah total, tinggal centang sum. Mau menampilkan nilai kurtosisnya maupun skunusnya, tinggal centang begini ya. Varian tampilkan sekalian, centang juga. Continue, oke. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Range, jangkauan tertinggi dikurangi terendah, nilai minimum, nilai maksimum, dan seterusnya sampai yang terakhir. Sampai skunus maupun kurtosisnya. Kemudian tanda ini ya, save standardized value as variable, itu kita centang untuk membuat variabel baru yang datanya merupakan nilai terstandarisir dari variabel yang didaftar. Jadi kalau kita tadi
di sini mendaftar 5 variabel deskriptif begini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita centang ini, maka nanti akan ada variabel baru di sini. 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan nilai terstandarisir. Nilai terstandarisir apa? Nilai terstandarisir itu apa? Anda sudah pernah mempelajarinya. Jadi nilai terstandarisir dari apa nih? Dari pendidikan. Ya. 15 itu standar test value-nya berapa? 16 berapa? Gaji juga sama. 66.500 nilai terstandarisirnya berapa? Taruh di sini. Dan seterusnya. Kita oke saja. Kita coba. Nah, oke seperti ini. Ini kemudian kita lihat di data ini sudah ada nilai terstandarisir. Nilai terstandarisir itu jumlahnya huruf Z, Z pendidikan, Z gaji awal dan seterusnya. Ini kita hapus saja, tadi sekedar contoh ya. Kita delete. Oke. Ya, nilai terstandarisir cara membuatnya gampang, itu tinggal centang. Ya, kita save jangan lupa. Oke, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Berapa rata-rata gaji terakhir, gaji pertama terendah, lama masa kerja terendah, dan seterusnya ya. Ada beberapa pertanyaan ini, 10. Nah, variabel apa yang ditanyakan? Gaji pertama, masa kerja. Jadi lewat menu ini, analis, berarti deskriptif lagi. Kita riset dulu. Yang ditanyakan apa saja? Gaji pertama dan masa kerja. Jadi gaji kita pindah, gaji awal pindah, kemudian masa kerja juga kita pindah. Ada lagi nggak ditanyakan? Selisih antara lama masa kerja juga sudah. Pengalaman juga ditanyakan, pindah juga. Terus ada lagi nggak? Ini gaji, ini masa kerja, gaji juga, gaji terakhir, gaji juga. Jadi ini 4 variabelnya yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa nih? Rata-rata. Berapa rata-rata gaji terakhir? Berarti yang ditanyakan adalah rata-rata sudah. Kemudian apa lagi? Terendah berarti minimum. Apa lagi? Terendah sudah. Selisih masa tertinggi dan selisih tertinggi dan terendah itu adalah ring. Ya, kita klik ring. Kemudian rata-rata pengalaman, rata-rata ini sudah. Kemudian lagi total gaji pertama. Total berarti yang ditanyakan ini sum. Kemudian apa lagi? Rata-rata sudah. Simpangan baku berarti ini standard deviation sudah dicentang. Terus apa lagi? Varian dari gaji terakhir. Varian berarti ini centang. Kemudian mana yang lebih homogen, gaji pertama atau gaji terakhir? Berarti yang ditanyakan homogenitas itu berarti yang bicara tentang standar deviasi. Semakin kecil standar deviasinya, dia semakin homogen. Berarti ini sudah semua, tinggal continue, kemudian oke. Oke, hasilnya ini ya. Hasil ini yang ditampilkan di sini bisa digunakan untuk menjawab semua pertanyaan di sini. Ya. Berapa rata-rata gaji terakhir? Min, ya, gaji terakhir. Gaji terakhir itu berarti gaji saat ini. Ini rata-rata gajinya ada 40.156.000. Berapa gaji pertama terendah? Gaji pertama paling rendah adalah 10.500.000. Berapa lama masa kerja terendah? Lama masa kerja terendah berarti minimum ini ya, masa kerja 63 bulan. Dan seterusnya. Berapa simpangan baku dari gaji pertama? Gaji pertama ini simpangan bakunya adalah 9.182,411. Berapa varian terakhir, gaji terakhir? Ini varian gaji terakhir atau gaji saat ini variannya. Yang terakhir, mana yang lebih homogen, gaji pertama atau gaji terakhir? Lihat ya simpangan baku, gaji pertama ini gaji terakhir atau gaji saat ini yang lebih homogen adalah gaji pertama karena simpangan bakunya lebih kecil. Oke, jawaban ini kita copy ya, klik kanan, kemudian kopinya diupayakan image saja biar gampang. Ya, copy, kemudian kita pastekan di MS Word. Kita buka MS Word, paste begini. Ya, oke. Kalau dalam bentuk image ini akan mudah untuk diatur, dibesarkan, dikecilkan begini.
Oke ya. Dikumpulkan. Oke. Disimpan, nanti dikumpulkan. Berikutnya adalah prosedur frekuensi. Frekuensi itu ada berapa sering dia muncul ya. Nilai-nilai yang ada di variabel itu, kelas-kelas nilai yang ada di variabel itu berapa sering dia muncul. Sehingga prosedur ini bisa menghasilkan tabel frekuensi univariat untuk data nominal dan ordinal. Jadi kalau datanya metrik atau scale nggak bisa, nggak pas, bukan nggak bisa, nggak pas. Kemudian kalau mau menampilkan modus untuk data nominal juga lewat ini ya, min, median, modus, kuartil, desil, data ordinal bisa. Tapi kalau nominal hanya modus saja. Min nggak pas ditampilkan, median ya enggak. Jadi nominal itu hanya cocoknya modusnya saja. Mana yang paling sering muncul? Kalau ordinal bisa rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persen, dan lain-lain. Metrik bisa sambil semuanya. Itu statistik univariatnya. Juga bisa menampilkan diagram batang ya, diagram pie maupun histogram. Ya. Prosedurnya adalah analis, deskriptif statistik, dan frekuensi. Oke, jadi ini frekuensi dipindahkan, kemudian kita klik statistik untuk memilih statistik apa yang mau dimunculkan. Kita praktekkan saja. Analis, kemudian deskriptif, frekuensi. Jadi sebagai contoh satu dulu, misalnya gender begini, kita pindah, kemudian kita oke, maka kita akan dapat tabel frekuensi di gender. Perempuannya ada 216, laki-lakinya 258. Oke. Lagi deskriptif frekuensi, kalau selain gender juga menampilkan misalnya jabatan, ya, dua variabel sekaligus juga bisa. Ditampilkannya tetap sendiri-sendiri, jabatan ini jenis kelamin, gender tadi, laki perempuan, kemudian jabatannya staf penyeliannya 86, manajernya 84 gini. Tapi kalau kita menampilkan data metrik, ya nggak cocok gitu ya. Misalnya ini kita riset kosong, apa metrik misalnya gaji ditampilkan frekuensi ya sama sekali nggak ada maknanya. Lihat hasilnya kayak gini. Yang gajinya ini ada satu orang, tiga orang, itu kan tidak ada manfaatnya panjang begini. Lebih baik tidak usah dideskripsikan kalau begitu. Jadi memang deskripsi tabel itu cocoknya hanya untuk nominal sama ordinal saja ya. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kalau mau menampilkan yang grafik ya bisa lewat chart ini ya, lewat chart. Misalnya analis, kemudian deskriptif, kemudian frekuensi, bukan gaji nggak boleh ya. Gender misalnya, gender kemudian kita tampilkan chart. Chartnya apa? Kalau gender paling pas adalah pie chart. Ya. Bisa menampilkan frekuensinya atau persentasenya misalnya. Continue, oke. Kita lihat, tunggu sebentar. Nanti akan ditampilkan chart atau grafik daripada gender. Ini sudah muncul ya, jenis kelamin dalam bentuk persentase. Tinggal nanti di double klik begini juga bisa. Kemudian untuk ditampilkan misalnya angkanya berapa persennya, tampilkan klik ini, klik, nah, ketemu angka berapa. Oke, kita tutup aja, maka di sini sudah muncul 45,57 itu yang perempuan, 54,43 itu adalah yang laki-laki. Lewat sini juga bisa. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Berapa yang laki-laki, ada berapa karyawan dari kelompok minoritas, berapa banyak yang menjadi manajer, berapa banyak yang telah mengenyam pendidikan 15 tahun, berapa nilai tengah dari pendidikan, nilai Q1, Q2, Q3 pengalaman kerja, dan seterusnya. Ada 9 pertanyaan. Berarti, karena ada berapa banyak, berarti tentang frekuensi, ya. Analis, deskriptif frekuensi, kita riset dulu. Yang ditanyakan apa aja tadi? Yaitu jenis kelamin, gender, kemudian minoritas, kemudian jabatan. Gender, kemudian minoritas, kemudian ada jabatan, kemudian tanyakan lagi apa? Pendidikan, pengalaman. Pendidikan, kemudian pengalaman, apa lagi?
pendidikan, pengalaman, tingkat pendidikan, jabatan. Pendidikannya nanti saja ya. Pendidikan sama pengalaman, karena ini metrik. Nanti saja ini dulu. 3, dia tanyakan adalah berapa banyak. Berarti yang ditanyakan adalah frekuensinya. Ada berapa banyak yang telah mengenyam pendidikan sama 15 tahun. Oh, berarti pendidikan masuk ya. Pendidikan masuk. Pendidikan, minoritas, jabatan, pendidikan. Ya, berapa banyak yang telah mengenyam pendidikan 15 tahun. Oke. Ini dulu kita oke. Nanti kita dapat tabel frekuensi untuk 4 variabel ini. Gender, minoritas, jabatan, dan pendidikan. Oke, ini jenis kelamin, minoritas, jabatan, sama pendidikan. Oke, jadi pertanyaan ini kita bisa jawab. Berapa yang laki-laki, karyawan laki-laki? Ada 258. Berapa dari kelompok minoritas? Minoritasnya 104. Berapa yang menjadi manajer? Yang jadi manajer 84. Berapa yang pendidikan 15 tahun? 15 tahun ada 116. Berapa nilai tengah? Ini belum, 5 sampai 9 belum. Nah, ini kan berkaitan sama frekuensi. Nah, sekarang kita bicara tentang statistik nilai tengah, berarti median, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, varian, terbanyak itu berarti modus, kemudian ini juga modus juga. Kita kembali ke sini, analis, kemudian deskriptif, frekuensi, kita riset dulu. Kita kembali ke soal, yang ditanyakan adalah pendidikan, pengalaman, pendidikan, jabatan. Jadi pendidikan, jabatan, sama pengalaman. Oke, apa sih yang ditanyakan? Nilai tengah, kuartil, berarti kita klik statistik. Nilai tengah itu adalah median. Kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kemudian varian centang saja varian ini. Kemudian tanya apa lagi? Terbanyak itu berarti modus. Ini continue, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul. Saya ulangi, kalau kita tidak memerlukan tabel frekuensinya tidak dimunculkan juga bisa. Ya, ini tadi kan yang kita perlukan statistik ini. Ya, ini frekuensinya centangnya dihilangin supaya dia nggak munculkan tabel. Kita langsung oke, langsung munculnya adalah berbagai macam statistik. Apa nih yang ditanyakan? Mulai nomor ini 5. Nilai tengah pendidikan. Nilai tengah itu median. Pendidikan mediannya adalah 12. Ini bisa jawab. Berapa Q1, Q2, Q3 pengalaman? Pengalaman Q1-nya adalah 19, Q2-nya 55, Q3-nya 75. Kemudian varian tingkat pendidikan. Varian tingkat pendidikan ini 8,32. Modus pendidikan karyawan. Pendidikan karyawan modusnya adalah 12. Kemudian jabatan modusnya adalah 1, berarti staff. Ya, ini cara menggunakan prosedur frekuensi. Oke, tabel-tabel ini kita copy ke MS Word ya. Saya sarankan copy sebagai gambar aja biar ngaturnya lebih gampang begitu. Ini yang lain juga sama. Kemudian ini juga sama. Klik kanan, copy image dan seterusnya. Jadi ada jenis kelamin, klasifikasi minoritas, jabatan, tingkat pendidikan, kemudian yang terakhir adalah ini enggak ya, ada berbagai macam statistik yang dihasilkan lewat prosedur frekuensi ini ya. Image kita pastekan ke sini. Paste. Oke, seperti ini. Jadi bisa ya, kita save, kemudian kita save di direktori yang kita inginkan. Berikutnya prosedur cross tab atau tabel silang. Ini bisa digunakan untuk menghasilkan tabel frekuensi bivariat atau multivariat. Kalau tadi kan univariat ya. Jenis kelamin sendiri, jabatan sendiri, kemudian minoritas sendiri. Tapi ini bisa antar 2 variabel atau 3 variabel.
Juga bisa menampilkan berbagai macam statistik seperti yang berbasis dengan statistik C kuadrat tentang hubungan antara variabel baris dan kolom. Bisa juga menampilkan diagram batang yang terklaster, terkelompok-kelompok menurut kriteria tertentu. Syaratnya variabelnya harus non-metrik, jadi hanya bisa nominal sama ordinal. Yang scale atau metrik atau yang berapa itu tidak bisa. Prosedurnya analis, deskriptif, statistik, kemudian pilih cross tab. Ya, ini prosedurnya nanti ada variabel baris, variabel kolom, dan ini layernya. Jadi bisa 2 dimensi, kalau tambah layer jadi 3 dimensi. Oke, kita akan menjawab pertanyaan ini yang biru dulu ya. Berapa banyak perempuan yang menjadi manajer? Kalau berapa banyak perempuan lewatnya frekuensi. Tapi perempuan menjadi manajer berarti melibatkan variabel jenis kelamin dan variabel jabatan. Nah, kalau kemudian berapa banyak penyelia laki-laki? Jadi ini sama jabatan sama jenis kelamin. Ini juga jenis kelamin dan minoritas, jenis kelamin dan minoritas. Berarti untuk jawab ini kita pakai analis, kemudian deskriptif, kemudian cross tab ini. Oke. Yang pertama adalah kaitannya adalah jenis kelamin dan jabatan. Kita bebas misalnya jenis kelaminnya atau variabel baris, jabatannya variabel kolom. Kemudian kita klik OK. Nah, ini namanya cross tab ya, jenis kelamin dan jabatan. Pertanyaan ini bisa dijawab, berapa perempuan manajer? Ya, manajer perempuan ada 10. Kemudian berapa penyelia laki-laki? Ini penyelia laki-laki ada 70. Oke. Yang 3 sama 4 tidak bisa dari sini, kita buat baru, yaitu jenis kelamin dan minoritas. Analis deskriptif, cross tab, jabatan kita keluarkan, kita ganti dengan minoritas. Oke. Pertanyaan yang ini, berapa perempuan minoritas? Perempuan minoritas ada 40. Kemudian laki-laki non minoritas. Ini laki-laki non minoritas ada 194. Kalau ini berapa manajer perempuan dari kelompok minoritas? Manajer itu adalah jabatan, perempuan itu jenis kelamin, minoritas itu minoritas. Jadi ada 3 variabel. Jadi harus melibatkan layer kalau yang ini. Dari sini ya, analyze, kemudian descriptive cross tab, kita riset dulu. Yang terlibat apa saja? Ada jabatan, jenis kelamin, dan minoritas. Oke, gendernya tadi di sini. Jabatan di sini, oke, tidak masalah. Kemudian minoritasnya jadikan layer begini. Kita klik oke. Nah, dapat seperti ini. Apa yang ditanyakan sekarang? Manajer perempuan minoritas. Manajer, kemudian perempuan minoritas. Berarti nggak ada nih. Ya. Manajer perempuan dari kelompok minoritas nggak ada. Berikutnya, manajer laki-laki non minoritas. Manajer non minoritas laki-laki ada 70. Staf perempuan non minoritas. Staf perempuan non minoritas ada 151. Ya, ini jadi bisa kita menjawab seperti ini. Ya, tabelnya seperti ini. Outputnya. Oke, output yang tadi ini cross tab sama kita kopikan ya, atau yang terakhir aja kita kopikan. Sebetulnya satu ini sudah bisa untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Yang atas juga bisa ya. Perempuan manajer, berapa perempuan yang jadi manajer? Pakai tabel ini ya bisa. Perempuan kemudian jadi manajer kan yang ini. Ini ada banyak perempuan manajer ada 10 bisa. Laki-laki manajer ada 74. Apalagi penyelia laki-laki ada 70. Bisa jawab ini. Laki-laki kelompok non minoritas. Non minoritas itu berarti yang ini. Yang laki-laki totalnya ada ini 194. Bisa ya, dijawab. Jadi yang ini saja kita klik kanan, copy sebagai image saja, kita pastekan di MS Word. Oke. Paste. Oke, ini bisa kita atur dengan mudah kalau pakai image.
Oke, jangan lupa di save. Selain tabel ini ya, ini kita juga bisa menampilkan bar chart ini, bar chart yang tercluster terkelompok. Jadi di sini ada yang kiri ini adalah non minoritas, yang kanan adalah minoritas. Jadi ada dua chart. Kemudian dikelompokkan menjadi dua, ini laki, ini perempuan, ini kelompok laki, perempuan. Kemudian yang biru itu adalah staff, yang hijau penyelia, yang coklat adalah manajer. Dari sini kelihatan bahwa kelompok non minoritas itu ada ya, kalau yang jadi manajer yang coklat-coklat ada, tapi kalau yang non minoritas hanya ada sedikit laki-laki. Ya, kalau di sini banyak dominannya begitu. Kemudian jumlah pekerjanya kalau yang non minoritas itu didominasi oleh staff. Ya, kalau ini manajer ya banyak, kemudian penyelia juga banyak. Bagaimana cara membuat ini? Itu adalah dengan di centang aja. Ini kan tabel cross tab yang tadi ya. Gender sebagai baris, jabatan kolom, layernya minoritas. Ini display cluster bar chart ini. Oke, nanti akan menampilkan seperti ini. Nah, ada dua. Ya, ini non minoritas, yang bawahnya adalah yang minoritas. Jadi tidak harus lewat menu grab. Kadang-kadang prosedur-prosedur tertentu bisa digunakan untuk menghasilkan chart seperti ini. Oke, chartnya ini kita copy juga, klik kanan, copy as image ya. Kemudian kita pastekan ke MS kita. Nah, ini terserah format entry-nya, format menciptakannya, apapun boleh. Ya, yang penting Anda mudah untuk membuat seperti ini. Oke, ya dua-duanya ya. Oke, berikutnya yang keempat kita bahas prosedur explore. Explore bisa menghasilkan statistik deskriptif, min, median, varian, dan lain-lain seperti prosedur deskriptif. Cuman bedanya dia selain menampilkan itu juga bisa mengelompokkan. Jadi minnya itu dikelompokkan menurut klasifikasi tertentu. Misalnya rata-rata gaji yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri, seperti ini. Ya, outputnya ini kayak gini misalnya. Kalau yang deskriptif kan hanya rata-rata gaji gitu. Tapi kalau ini bisa rata-rata gaji yang laki-laki sekian, kalau yang perempuan rata-rata gajinya sekian. Ya, simpangan baku ya, standar deviasi gaji, standar deviasi gaji yang laki-laki sekian, standar deviasi gaji yang perempuan sekian. Jadi yang perempuan lebih homogen, gajinya lebih sama satu dengan yang lain. Kalau yang laki-laki gajinya beda-beda. Kenapa? Simpangan bakunya lebih besar. Tapi kalau deskriptif hanya bisa menghasilkan rata-rata gaji gitu aja ya, atau standar deviasi gaji gitu ya. Prosedurnya ini explore. Jadi variabel yang mau dideskripsikan itu ditaruh di dependent list, kemudian kelasnya, klasifikasinya, kelompok-kelompoknya adalah dimasukkan ke factor list. Kita coba saja explore ya, tadi ya analis, kemudian deskriptif, kemudian explore. Sini adalah gaji, sini misalnya dikelompokkan menurut jenis kelamin, gender, faktor listnya. Kita klik OK ya. Nah, ini dapat yang tadi ya, gaji tahunan saat ini kok masih dalam dolar, harusnya dalam rupiah ya. Tadi belum belum diganti. Kalau belum diganti aja sekarang ya. Kita ulangi lagi variabel ini. Gaji tahunan saat ini dalam ribuan rupiah harusnya ya, ribu rupiah. Yang ini sama ribu rupiah. Oke, jangan lupa save. Kita ke sini, kita ulangi analis, deskriptif, kemudian explore. Sini gaji, sini gender, kemudian kita klik OK. Oke ya. Nah ini gaji tahunan saya ini dalam ribu rupiah, rata-ratanya yang laki-laki, yang perempuan sekian, yang laki-laki sekian, lebih tinggi yang laki-laki. Simpangan bakunya perempuan 8817, yang laki-laki 227. Artinya apa? Lebih homogen yang perempuan dibandingkan yang laki-laki. Perempuan itu gaji satu dengan yang lain itu mirip-mirip. Kalau yang laki beda-beda antara laki-laki satu dengan yang lain. Itu prosedur explore. Sebagai latihan misalnya kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, misalnya berapa rata-rata gaji terakhir ya, gaji sekarang ini
untuk karyawan yang bekerja sebagai staf penyelia manajer, berarti yang ditanyakan gaji, klasifikasinya adalah jabatan. Analis, deskriptif, explore, gaji, sininya adalah jabatan. Oke, nah dari sini bisa kelihatan gaji tahunan saat ini Rp1.000, rata-ratanya yang staf sekian, yang penyelia rata-ratanya sekian, kalau yang manajer rata-ratanya yang ini. Kemudian, apakah dispersi sebagian gaji untuk karyawan laki-laki sama dengan perempuan? Tadi sudah dijawab. Ya. Ada berapa banyak karyawan yang masa kerja selama 63 bulan, 71 bulan, 95 bulan? Untuk menjawab pertanyaan ketiga, kita bisa menggunakan display stem leaf yang ada di Explore. Jadi, kita coba aja, kita ulangi, analis, kemudian deskriptif, Explore. Kita riset dulu, yang ditanyakan adalah apa tadi? Masa kerja, ya. Yang mempunyai masa kerja. Masa kerja berarti yang kita pindahkan ke sini adalah masa kerja. Oke, tidak ada faktor list, kita langsung oke aja. Ketemu ini masa kerja, deskripsinya ini, kemudian di bagian bawah ada display yang namanya stem leaf, ya. Ranting dan daun. Yang ditanyakan apa tadi? Berapa yang punya masa kerja 63 bulan. Jadi ini adalah stemnya itu adalah puluhan, ya, lebarnya puluhan. Jadi kalau 6, 60, 7, 70, 8, 80, satuannya yang ini. 63 berarti ini, 60-nya ini, 3-nya ini. 63-nya ada 3, 63, 63, 63. Jadi ada 3 orang jawabnya. Berapa yang 71 bulan? 71 bulan itu 70. Satu ada di sini, ada 71, 71, 71-nya ada 3. Berarti jawabnya ini ada 3 orang. Berapa yang 95 bulan? 90, belakangnya 5. Berarti ini, ya. 95-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. 6 orang yang 95 bulan. Berikutnya kita akan bicara tentang deskripsi menggunakan diagram atau grafik. Ya. Diagram yang umum itu adalah bar chart, diagram batang, pie chart, line chart, histogram maupun scatter plot atau diagram pencar. Ini bisa Anda akses lewat menu graf ini, ya. Graf, legasi dialog, ada bar, line, area, kemudian ada scatter plot, histogram, dan lain-lain. Diagram batang contohnya adalah kita akan membuat seperti ini. Jadi ada kelompok jenis kelamin di mana ini yang kiri itu hanya laki-laki berapa, perempuan berapa, tapi kalau yang kanan itu adalah kelompok laki-laki dan perempuan masing-masing diklasifikasikan menurut jabatannya. Jadi yang staf, yang penyelia, yang manajer. Nah, ini jenis kelamin, ini jenis kelamin dikelompokkan menurut jabatan. Jadi ini adalah bar chart, ya, diagram batang, di mana tinggi batang merepresentasikan frekuensi atau cacahnya itu sendiri. Kita coba saja diagram batang tadi. Graf, legasi, bar chart, kemudian kita pakai simple, define. Terus kalau cacah berarti n-case ini, kalau cuman laki perempuan yang ini aja. Oke. Ya. Oke. Graf, ya, ini laki sama perempuan. Kalau Anda mau ganti warna, double klik. Kita klik begini, klik lagi. Ini ada fill and border, Anda bisa pilih berbagai macam warna yang lain. Ini fillnya misalnya apply, nah, jadi merah dan lain itu silakan Anda berkreasi sendiri, ya, bebas. Kita tutup aja, sudah jadi biru sama merah. Terus bagaimana kalau tercluster? Berarti graf, kemudian legasi, bar chart, ya, simple, ini cluster, ya, cluster yang ini. Define, masih frekuensi, kategori aksesnya adalah gender, klasternya adalah ininya klasternya adalah gender, kemudian jabatan, ya, kategori aksesnya adalah jenis kelamin, pengelompoknya adalah jabatan, kebalik, kategorinya jenis kelamin, kemudian kelasnya jabatan. Oke, dapat seperti ini, ya. Klasternya adalah sesuai dengan jabatannya.
ini staff, ini penyelia, ini manajer, ini perempuan, yang kiri yang kanan adalah yang laki-laki. Perempuan didominasi oleh staff, gitu ya. Oke, ya bisa lah ya. Yang lainnya sama saja. Coba nanti tolong ada buat yang ini juga. Ya. Kategori aksesnya jenis kelamin, kelompoknya jabatan, tinggi badannya merepresentasikan bukan kaumnya, bukan cacahnya, tapi rata-rata gajinya. Kalau ini kan cacahnya berapa? Sekarang rata-rata gaji. Bisa. Jadi grab, kemudian legasi, pilih pajak, ya klaster masih sama. Ininya bukan count, tapi adalah rata-rata. Nah, klik. Nah, rata-rata apa? Gaji. Berarti gaji dipindahkan ke sini. Ya. Sing statistik kalau rata-rata ya rata-rata, kalau misalnya median ya median, simpangan baku ya standard deviation. Yang umum itu gaji ya, misalnya rata-rata gaji itu sebagai tingginya batang. Kita oke, dapat seperti ini. Ya, jadi tinggian itu adalah min rata-rata gaji saat ini. Oke, kita klik kanan, copy sebagai image, kita pastekan di pekerjaan kita di MS Word. Oke, paste. Oke, jadi semuanya dikerjakan di sini, jangan lupa di save. Yang lainnya saya rasa sama ya. Pie chart Anda coba-coba aja bagaimana bisa menghasilkan ini. Kemudian line chart juga bagaimana bisa menghasilkan diagram garis yang seperti ini ya. Ini tingkat pendidikan, ini tingkat pendidikan dalam tahun. Yang tingginya merupakan rata-rata gaji, kalau ini tingginya merupakan cacahnya. Nah, beda. Artinya dari sini kita bisa melihat hubungan antara semakin tinggi pendidikannya, maka rata-rata gaji per bulannya itu makin tinggi juga. Ini line chart, kemudian histogram nanti bisa dicoba, kemudian ini scatter plot atau diagram pencak. Diagram pencak itu biasanya digunakan untuk membuat peta awal tentang relasi antar dua variabel. Misalnya hubungan antara gaji sekarang dan gaji pertama, ada hubungannya enggak? Nanti bisa dibuatkan scatter plotnya. Saya contohkan graf, legasi, kemudian scatter plot. Ya, simple, define. Y-aksisnya adalah gaji sekarang, X-aksisnya adalah gaji awal. Oke. Nah, ini scatter plot yang tadi. Ya, diagram pecah. Artinya semakin gaji pertamanya makin tinggi, ya gaji saat ininya juga relatif makin tinggi juga. Di hubungannya hubungan linear positif. Copy image, pastekan ke sini ya. Pastekan. Oke, kecilkan. Oke, jadi semua grafik ini silahkan dibuat ya, dicoba-coba sendiri, jangan takut salah. Pasti bisa membuat seperti ini. Mengganti warna caranya di double klik, kemudian pilih warna yang sesuai. Coba-coba, jangan takut salah. Kalau salah diulangi, pasti akan bisa mendapatkan hasil sesuai yang dikehendaki. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.